Halo, Sagittarius. Welcome back to my channel, Adia Batrika. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, selalu sehat, bahagia, dan penuh dengan keberkahan. Oke, kali ini kita akan general reading lagi buat Sagittarius. Mustahil, tapi ini nyata dan akan menjadi milikmu. Namun penting ya, di sini saya ingatkan bahwa bacaan ini hanya sebuah energi yang sewaktu-waktu bisa saja berubah. Dan bacaan ini juga hanya sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti hanyalah Tuhan, pencipta alam semesta. Bacaan ini bisa resonate, bisa tidak ya. Energinya juga bisa terbolak-balik. Jadi pastikan saja kamu ambil positifnya dan buang negatifnya. Untuk kamu yang mau personal reading, silahkan cek info kontak di deskripsi box. Di sini ada Ten of Cups, Eight of Swords, Three of Pentacles, Three of Cups, dan di sini juga ada Six of Wands. Untuk kamu yang nantinya tidak resonate dengan kartu ini atau bacaan ini, jangan dipaksakan ya. Jadi disesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu saat ini. Karena ini energi banyak orang, bisa tentang kamu, tentang dia, atau tentang seseorang, siapa saja. Jadi dengarkan, rasakan, dan fokuskan pikiran kamu. Ada Ten of Cups. Saya merasakan ini adalah tentang kehidupan yang lebih baik ya. Kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan, kelimpahan, kesejahteraan. Ini ya untuk sebagian kamu. Terlihat ya mungkin bagi sebagian kamu ini mustahil, tapi sepertinya ini nyata dan akan benar-benar menjadi milik kamu. Saya melihat di sini ada seseorang ya, ada sosok yang hebat yang kayaknya ingin langsung berkomitmen dengan kamu. Cukup mengejutkan karena bisa saja nggak butuh waktu lama, nggak butuh proses yang lama. Artinya udah dipertemukan, saling kenal, saling nyaman. Dan di sini saya melihat sosok ini ya ingin langsung menikah, berkomitmen dengan kamu. Karena apa ya, udah nggak banyak janji-janji, nggak banyak kata-kata. Ini lebih kepada sebuah pembuktian, oke? Tindakan, niat yang baik, ada ketulusan juga di sini. Jadi di sini saya merasakan ini tentang kehidupan yang lebih baik ya, keluarga yang lebih baik, keluarga yang utuh. Artinya akan ada yang bersatu di sini. Bisa tentang ya saat ini kamu menjadi orang tua tunggal, dia juga menjadi orang tua tunggal. Jadi udah apa ya, kayak udah klop, udah nyaman, udah pengen punya hubungan yang serius, pengen kembali menjalin rumah tangga. Artinya setelah kesedihan, setelah perpisahan, setelah kekecewaan atau perceraian, baik itu kamu atau dia, akan ada kebahagiaan. Artinya yang berakhir itu dulu atau perpisahan itu, perceraian itu bukan akhir dari segalanya ya, tetapi ternyata itu justru awal yang baru untuk kamu. Oke? Awal yang baru untuk kamu memulai sesuatu hal yang baru dengan seseorang yang pastinya jauh lebih baik dari sebelumnya. Karena saya melihat di sini setelah hujan badai, setelah kesedihan, akan ada kebahagiaan, ada pelangi untuk kamu. Seseorang yang hebat, sosok yang luar biasa, mapan, kehidupan yang lebih baik ya tentunya,
Ya mungkin di sini kamu tidak pernah menyangka, tidak pernah menduga seseorang ini hadir dalam kehidupan kamu, memberi warna yang baru ya, memberi kehidupan baru. Oke, ini tidak hanya tentang kebahagiaan untuk kamu saja, tapi juga untuk orang-orang terdekat, orang-orang yang kamu sayangi. Banyak support di sini agar kamu dan dia benar-benar bisa bersatu. Artinya banyak yang setuju ya, karena mereka menginginkan kebahagiaan untuk kamu. Ada Eight of Swords, dan bisa saja seseorang ini benar-benar melepaskan kamu dari penderitaan, dari penderitaan, dari kehidupan yang mungkin sedang tidak baik-baik saja ya. Berjuang, mandiri, berusaha untuk membahagiakan diri sendiri dan orang-orang yang kamu sayangi. Artinya seseorang ini mampu untuk melepaskan kamu dari belenggu kesedihan. Dan memang kayaknya untuk sebagian kamu sulit untuk kembali membuka diri, sulit untuk kembali memulai karena mungkin masih terbelenggu atau mungkin masih terikat dengan masa lalu, ada permasalahan dengan mantan yang mungkin belum terselesaikan. Tapi berlahan di sini kamu mulai tegas ya. Artinya kamu mulai tegas. Kamu harus punya komitmen terhadap diri kamu sendiri. Nggak bisa terus-terusan larut dalam masa lalu tentang seseorang yang sebenarnya udah terang-terangan nyakitin kamu. Artinya harus move on. Kamu harus move on dari seseorang yang kayaknya udah benar-benar ninggalin kamu demi orang lain. Dan memang nggak ada alasan lagi untuk kamu mempertahankan hubungan kamu yang sebelumnya. Jadi di sini kamu benar-benar ingin melepaskan diri dari belenggu masa lalu atau tentang mantan suami atau mantan istri, mantan pacar. Artinya ingin move on, ingin sesuatu hal yang benar-benar membuat kamu terlepas dari rasa trauma, rasa takut atau rasa khawatir. Ada Three of Pentacles dan saya melihat ini memang sudah digariskan ya, sudah ditakdirkan. Ya, sebelum kamu bertemu dengan seseorang yang tepat, bisa saja kamu dipertemukan dengan orang yang salah, orang yang toksik. Tapi dari hal-hal seperti itulah kamu mampu untuk lebih selektif. Kamu mampu untuk lebih tahu sosok seperti apa yang kamu butuhkan. Yang mampu mengimbangi diri kamu, yang mampu memahami diri kamu, artinya saling mengerti, saling memahami. Karena nggak ada yang nggak mungkin ya. Hal yang mustahil pun bisa saja terjadi. Hal yang kamu anggap tidak mungkin bisa saja menjadi kenyataan untuk kamu. Tentang sesuatu hal yang kamu ingin miliki, kehidupan yang utuh, rumah tangga yang utuh, pasangan yang benar-benar bisa menghargai kamu, menghormati kamu sebagai pasangannya. Dan memang saya melihat sebelum kebahagiaan ya banyak hal yang mungkin harus kamu lewati dulu ya. Untuk sampai di titik ini banyak hal yang harus kamu lewati dulu, hal yang tidak mudah. Tapi ya kamu punya kekuatan untuk bisa melewati semua itu karena memang ini sudah digariskan, ini sudah ditakdirkan. Karena banyak hikmahnya ya. Semua yang terjadi dalam kehidupan kamu itu punya alasan. Jadi nggak ada yang sia-sia di sini. Apapun, waktu tentang kesedihan, kekecewaan, selalu ada alasan kenapa semua terjadi, kenapa semua menimpa kehidupan kamu. Ada Three of Cups, saya melihat di sini kamu sudah benar-benar bisa menjadi diri kamu sendiri. Sudah tidak ada lagi tekanan, sudah tidak terbelenggu dengan masa lalu yang suram, yang menyakitkan. Kamu sudah lebih jujur terhadap diri kamu sendiri tentang apa yang ingin kamu miliki, apa yang ingin kamu capai. Kamu sudah lebih terbuka, kamu sudah tidak mau lagi menutup diri. Kamu sadar bahwa akan ada yang terbaik untuk kamu ke depannya. Artinya di sini ya kamu menjalani hidup dengan apa adanya, dengan tetap menjadi diri kamu sendiri tanpa harus ada kepura-puraan. Apa adanya, mengikuti alur kehidupan tapi tetap melakukan yang terbaik. Kebahagiaan itu mulai kamu rasakan di saat kamu sudah benar-benar melepaskan, merelakan tentang masa lalu ya, tentang kegagalan,
Oke, tentang keterpurukan kamu sudah benar-benar ya udah memaafkan, merelakan, mengikhlaskan karena memang itu sudah ditakdirkan dan mau nggak mau. Oke. Di sini ada Six of Wands dan saya melihat di sini banyak yang support kamu ya, banyak yang mendukung kamu untuk melangkah lagi, untuk memulai lagi hubungan yang baru. Orang-orang yang ingin melihat kamu bahagia, apalagi di sini untuk kamu yang masih berjuang untuk keluarga atau diri sendiri atau masih menjadi tulang punggung keluarga, saya melihat ya orang-orang yang sayang sama kamu akan selalu mendukung kamu, apapun keputusan kamu, apapun yang kamu pilih. Mereka akan ikut bahagia dengan apapun kebahagiaan yang akan kamu miliki nantinya. Jadi jangan pernah merasa terbebani dengan apapun. Jadi diri kamu sendiri, jujur terhadap diri kamu sendiri tentang apa yang ingin kamu capai, apa yang ingin kamu miliki. Karena orang-orang yang sayang sama kamu akan selalu ada untuk kamu, akan selalu mendukung apapun yang kamu putuskan, apapun yang kamu pilih dalam hidup. Oke? Kita lanjut. Di sini ada the answer you need are coming. Ada emotion. Di sini ada confidence. Ada what do you need to release, dan di sini ada balance. Dari tebaran kartu oracle ini saya melihat ya seseorang yang hadir ini adalah jawaban dari doa kamu ya. Jawaban dari doa kamu selama ini kepada Tuhan. Seseorang yang memang kamu harapkan, kamu butuhkan keberadaannya untuk benar-benar ya ada hal ya yang memang kamu rindukan, kamu inginkan. Ada sesuatu hal yang memang kamu harapkan dalam kehidupan ya, ada yang sebagian kamu yang menginginkan pasangan, jodoh karena kamu merasa sendiri, kamu ingin ada tempat kamu berbagi, berkeluh kesah, bercerita, berbagi rasa. Dan saya merasakan ini adalah jawaban dari doa kamu selama ini ya. Seseorang yang benar-benar luar biasa, sosok yang hebat, yang kayaknya nggak butuh waktu lama untuk yakin bahwa kamu adalah yang terbaik. Begitu juga sebaliknya. Meskipun di sini perasaan kamu itu campur aduk ya, atau kayaknya pengen maju, mundur, kayaknya ada hal-hal yang membuat kamu ragu, itu hal yang wajar karena mungkin baru kenal juga ya, baru kenal tapi kayak masih ada ini benar nggak ya, ini tulus nggak ya, ini baik nggak ya, pasti ada perasaan-perasaan yang seperti itu wajar dan itu adalah bentuk perlindungan. Jadi kamu akan lebih tahu, lebih memahami, lebih peka lagi, lebih sensitif tentang ya, tapi seseorang ini mampu untuk meyakinkan kamu, mampu untuk membuat kamu percaya bahwa di sini ada ketulusan. Karena memang kalau niat baik itu ketulusan itu nggak bisa dibuat-buat ya. Itu memang langsung dari perasaannya, apa adanya. Dan hal-hal seperti itulah yang akan mampu menyentuh perasaan kamu. Di sini kamu merasakan kenyamanan ya, kenyamanan, ketenangan, kedamaian di saat kamu bersama dengan dia. Ada rasa yang berbeda. Kamu mampu menjadi diri kamu sendiri saat kamu bersamanya. Itu yang sampai saat ini ya mungkin tidak pernah kamu rasakan sebelumnya. Ada rasa percaya bahwa ini adalah yang terbaik. Ada hal-hal yang dia lakukan di sini untuk bisa membuat kamu yakin dan percaya. Oke. Dan dia tahu apa yang kamu inginkan, dia tahu apa yang kamu harapkan dari dia. Oke. Dia mengerti, memahami tentang apapun yang terjadi di masa lalu kamu, karena begitu juga dia juga pernah punya masa lalu ya. Jadi untuk kedepannya kamu dan dia sudah lebih saling memahami, saling menjaga,
saling bertahan dan tidak akan saling meninggalkan, karena dalam hubungan akan ada saja perdebatan nantinya, atau masalah nantinya akan selalu ada. Tapi di sini saya melihat kamu dan dia mampu untuk lebih sama-sama mengendalikan, oke? Sama-sama saling menguatkan dan tidak akan saling meninggalkan, itu yang terpenting. Artinya keseimbangan ya, hubungan yang lebih seimbang di sini. Dan itu tadi, kamu dan dia lebih berserah kepada Tuhan ya, lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, artinya kamu berpikir bahwa ini adalah jalan Tuhan untuk kamu dan dia bersatu. Oke, jadi bagaimanapun kamu menutup diri, jika Tuhan menginginkan kamu dan dia bersatu, akan ada nanti jalannya. Dan dengan begitunya, perasaan kamu akan terbuka dengan sendirinya. Karena seseorang ini mampu mengimbangi, mampu melindungi, artinya akan ada kehidupan rumah tangga yang utuh, hubungan yang bahagia di sini, saling menghargai, saling menghormati, hal-hal yang mungkin tidak pernah kamu dapatkan sebelumnya di hubungan kamu yang sebelumnya. Oke? Segini dulu readingannya, semoga resonate. Untuk kamu yang tidak resonate, berarti kartu ini belum membaca energi kamu. Tetap ambil positifnya ya, buang negatifnya. Semoga ini juga bisa bermanfaat, menghibur untuk kamu yang sedang sedih, untuk kamu yang sedang gelisah atau saat ini dilema atau ada masalah yang belum terselesaikan. Apapun yang saat ini sedang kamu hadapi, semoga ini bisa memberikan kamu pencerahan, memberikan kamu kekuatan untuk tetap melangkah, untuk tetap menghadapi, berani menghadapi, yakin semua akan terlewati dan akan baik-baik saja. Oke, dan terima kasih untuk yang sudah subscribe, like, dan komen. Terus dukung channel ini agar saya terus bisa memberikan motivasi untuk kita semua, pastinya jadi pribadi yang lebih baik, lebih positif, dan lebih optimis dalam menjalani kehidupan. Sampai jumpa di readingan selanjutnya. Bye!